what a beautiful, beautiful presence. Benar-benar saya merasakan hadirat Tuhan. Dan setiap lagu yang dari tadi nyanyikan semuanya is all God-centered, Jesus-centered. Kira-kira 23 mungkin atau 24 tahun yang lalu saya menuliskan sebuah lagu yang sudah menjadi sebuah anthem bagi kehidupan saya. Dan kalau saudara tahu lagu ini, saya mau saudara untuk nyanyikan sama-sama yuk. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, oh, segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang sekali lagi katakan segala puji. Angkat tanganmu, angkat suaramu di tempat ini. Segenap hatiku menyembah. Terima.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini yang mengikuti ibadah secara onsite dan bersyukur juga ada beberapa saudara kita yang bisa mengikuti secara online. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan dan mari kita memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Saya mengajak kita semuanya untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengannya. Kami bersyukur Tuhan menggerakkan kami meresponi undangan Allah untuk datang menghampiri-Mu. Dengan penuh keberanian kami menghadap Engkau, Allah yang Maha Kudus, karena Yesus Kristus yang telah membuka jalan bagi kami. Pengorbanannya di atas kayu salib, itulah yang melayakkan kami berjumpa dan bersekutu dengan Engkau. Itulah yang melayakkan kami untuk memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati ibadah pada pagi hari ini. Engkau yang akan melimpahkan kasih-Mu dan anugerah-Mu, sukacita bagi setiap umat-Mu yang akan menikmatinya. Kami berdoa biarlah sepanjang ibadah ini, nama Tuhan yang akan kami tinggikan dan kami muliakan. Kami membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sekali lagi saya mau menyapa saudara-saudara yang ada di sini. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan atas anugerahnya kita diizinkan untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari dengan segenap hati kita menghampiri tatah-Nya yang kudus. Firman Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, tidak dapat terselami. Betapa kudus pengorbanan-Mu Yesus. Engkau telah menebus setiap dosa kami. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku.
Mari bersama-sama kita memujikan. Sangat besar anugerah-Mu Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Oh, Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, yang seterusnya dan selamanya. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sebab itu, mari kita datang dan mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Begitu besar anugerah-Mu terhadap kami. Engkau memilih setiap kami. Engkau mau menebus dosa kami. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu bagaimana kehidupan kami. Tetapi
Engkau tetap setia menuntun kami. Kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini kami boleh menghadap. Engkau mau menebus dosa kami. Kami boleh beribadah. Engkau tahu siapa kami, membawa diri kami dengan penuh kerendahan. Engkau tahu bagaimana kehidupan kami. Kami mau memberikan yang terbaik, Tuhan. Engkau tetap setia berkati setiap kami. Berkati ibadah kami. Bersyukur Bapa, pada pagi hari ini kami boleh Engkau mau menebus dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Membawa diri kami dengan penuh Engkau tahu bagaimana kehidupan kami. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Engkau tetap setia berkati setiap kami. Mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Tuhanlah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Karena penebusan Tuhan Yesus yang sempurna bagi setiap kita, sekaranglah saatnya untuk menyatakan iman kita di tengah dunia. Mari kita menjadi saksi-saksi bagi orang di sekitar kita. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan. Kita diutus
berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Yes. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya, puji Tuhan. Begitu banyak jiwa yang perlu mengenal akan Tuhan. Jadi janganlah tinggal diam. Mari kita nyatakan kebenarannya. Hanya karena kebenaran Tuhan yang mampu membebaskan jiwa dari belenggu dosa. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Jangan kita hanya tinggal diam dan mendengar firman Tuhan saja, tetapi kita memberikan cahayanya. Kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. 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 Puji Tuhan. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara, Yesus menebus kita dari dosa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Agar kita dapat terus bertumbuh sesuai dengan pribadinya, kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan bisa untuk membentuk kita, untuk mengubah hati kita, dan untuk memproses kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan.
takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati setiap kami Bapa. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bersyukur kita punya Bapa yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap akan menopang kita bagaimanapun keadaan kita. Mari setiap kita datang kepada Dia, kita mau diubahkan hati kita. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya pujian ini boleh menjadi komitmen kami. Bukan hanya lirik yang kami nyanyikan, bukan hanya lirik yang boleh kita bacakan, tetapi kami mau belajar, kami mau bertransformasi diri untuk bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Inilah kami, inilah jemaatmu, inilah hambamu dengan segala keterbatasannya. Kiranya melalui firman yang akan diberitakan, kami tahu kami harus bagaimana. Dan kiranya hikmat yang Tuhan berikan boleh menuntun setiap kami. Roh Kudus menuntun setiap kami untuk boleh berjalan merubah satu demi satu bagian daripada diri kami untuk serupa apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah kami. Amin. Selamat pagi, shalom jemaat terkasih. Apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu? Itu bedanya kalau tanyanya di gereja sama tanyanya di seminar-seminar begitu ya. Kalau tanyanya di seminar-seminar, apa kabar? Jawabannya luar biasa gitu. Meskipun belum tentu ada luarnya di dalam biasanya, kan gitu ceritanya. Bapak Ibu, saya mengucap syukur jikalau bulan ini begitu ya, saya mendapatkan jadwal di Nginden, serasa saya pulang rumah begitu ya. Ketemu dengan orang, bisa ngobrol sana sini, ngomongin masalah kecap, ngomong masalah babi kecap begitu ya. Ngomongin masalah suku bunga 0,5% begitu ya. Seakan-akan kita ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan anggota keluarga sendiri dengan banyak topik begitu ya. Bahkan saya juga dibully itu gitu ya. Kenapa nggak begini, kenapa nggak begini dan seterusnya. Itulah bagian daripada cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga setiap hari Minggu saya mendapatkan anugerahnya tiap hari. Dan semoga jemaat terkasih baik di tempat ini maupun yang di online juga mendapatkan anugerah dan mendapatkan kasih setia Tuhan yang terus menerus tidak berkesudahan. Ada amin?
saya ngomong banyak ini biar nggak deg-degan Bapak Ibu ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi 2 Korintus 3 begitu ya. Saya ngomong begini tadi pagi, ini jemaat-jemaat ini masih ingat nggak ya cerita-cerita yang sebelumnya? Kalau sekolah minggu kan gini, adik-adik ingat nggak minggu lalu kakak belajar apa, ngajarin apa, terus diem. Nah kalau jemaat saya coba tanya, gimana jemaat masih ingat ngomong tentang apa? 2 Korintus 3? Wah lupa, langsung jujur lupa begitu ya. Ya Bapak Ibu saya juga sama, jadi di malam saya belajar lagi ya dari sejak 2 Korintus 3 ayat 1 gitu ya. Sejak 3 Korintus saya lihat pasal 2, kemudian pasal 1. Oh oke, kita mengingat. Oleh karena itu izinkan saya untuk mengingatkan sekilas bahwa kita sedang belajar tentang apa. Di dalam konteks 2 Korintus pasal yang ketiga sebenarnya inilah kelanjutan daripada apa yang dimulai daripada pasal 1 ayat 15 sampai 17. Bahwa kita ngomongin masalah apa? Ngomongin masalah peranan Roh Allah dalam pelayanan di perjanjian yang baru. Dan dikontraskan dengan perjanjian yang lama. Masih ingat ya bahwa Musa menerima kemuliaan Allah, wajahnya berbinar-binar. Kemudian apa bedanya kemuliaan yang dulu didapatkan oleh Musa dengan kemuliaan yang ada di dalam perjanjian yang baru. Kalau kita bicara masalah dulunya pada saat Dua Loh Batu memberikan kepada kita aturan yang terus terang kita tidak memungkinkan untuk bisa memenuhinya semua. Memenuhi apa yang dimau oleh kitab Taurat. Hukumannya adalah kematian. Sedangkan pada saat kita bicara masalah peranan Roh Allah dalam konteks perjanjian baru, kita mendapatkan apa? Mendapatkan kemerdekaan. Kita mendapatkan bukan hanya kematian sebagai bagian daripada konsekuensi dosa, tetapi kita mendapatkan kehidupan. Dan itu yang dibahas, bahwa ada perbedaan peranan Roh Allah pada saat di perjanjian yang lama seperti apa, di Keluaran 34 ayat 28 sampai 35, kemudian dibandingkan dengan perjanjian yang ada di baru, sehingga pelayanan itu melihat kontekstual yang berbeda. Sehingga perbedaan-perbedaan inilah yang membuat Paulus memiliki keyakinan yang luar biasa dalam menjalankan pelayanan di perjanjian yang baru. Dan ini konteks yang kita akan bahas pagi hari ini. Kita hanya bahas 2 ayat, yaitu ayat 17 dan 18. Tadi saya buat guyonan gitu ya, mau berapa menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit boleh nih. Karena cepat gitu ya, cuma 2 ayat. Tapi mari kita melihat bersama-sama apa yang sebenarnya menjadi sebuah konklusi. Apa yang sebenarnya menjadi sebuah kesimpulan. Biasanya kalau orang belajar, begitu ya, kayak saya ini sedang ngambil S3 Bapak Ibu di akuntansi gitu ya. Jadi saya itu kadang-kadang belajar begini, permukaan dulu, awalnya ngomongin apa, abstraknya ngomongin apa. Betul nggak? Daftar isinya ngomong apa. Kemudian saya lompat ke konklusi, kesimpulan. Betul nggak? Untuk membantu kita lebih cepat. Nah, pada saat kita belajar, saya nggak mengajak Bapak Ibu belajar Alkitab cuma awal dan akhir gitu ya. Tetapi mari kita mengingat apa yang sebenarnya dalam konteks pasal 3 yang dimau oleh Paulus melalui konklusi, melalui kesimpulan. Untuk itu saya mengajak setiap kita membacakan secara bersama-sama 2 ayat yang singkat ini. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. 1, 2, dan 3. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Makin cinta Tuhan, makin cinta firman Tuhan. Kalau kita melihat secara detail ayat 17 dan 18, kok bisa Andi kamu menyimpulkan bahwa ini konklusi? Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa inilah kesimpulan? Kalau dalam bahasa Indonesia ayat 17 itu nggak ada kata keterangan sekarang. Padahal kalau kita buka di NIV saja, di dalam konteks bahasa Inggris, KJV dan sebagainya, Bapak Ibu, izinkan saya membacakan untuk kita semua. Bicaranya begini, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom, bla 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 bla. Jadi ada kata now-nya. Now kalau dibahasakan Indonesia adalah kata sekarang. Tetapi di dalam LAI tidak tertuliskan, tapi dia menggunakan sebab Tuhan adalah Roh. Now-nya hilang.
Bagaimana saya bisa menemukan bahwa dua ayat inilah menjadi sebuah kesimpulan. Bukan hanya kata sekarang, tetapi mari kita melihat ada perubahan kata ganti. Contoh, di situ di ayat 18 ngomong apa? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, bukan kata kita yang dipakai. Ada perubahan dari kata sekarang dan kata ganti. Bukan lagi kamu, bukanlah kami, bukanlah kata ganti Anda dan saya. Tetapi yang dikatakan Paulus adalah kita, berarti termasuk diri Paulus. Dan ini yang membuktikan bahwa ini adalah bagian daripada kita semua untuk sebuah konklusi. Pertanyaannya adalah konklusinya ini ngomongin apa, begitu ya. Kesimpulannya ini ngomongin apa. Saya mengingatkan setiap kepada kita, Paulus tidak lagi menjelaskan bagaimana peran roh dalam pelayanan kita. Paulus menegaskan secara tegas bahkan 2 kali mengatakan bahwa Allah adalah roh. Allah hakikatnya roh. Sehingga kita mengatakan bahwa apa yang ditegaskan oleh Paulus berbicara masalah peran roh Allah dalam setiap pelayanan Anda dan saya. Pada saat kita bicara masalah Allah yang berperan, mari kita mengingat bahwa bukan manusianya yang berperan. Bukan Anda dan saya yang berperan, tetapi segala sesuatu bahkan yang Tuhan izinkan. Pelayanan punya hasil pun itu karena Tuhan Allah. Bapak Ibu, pada saat kita mengingat bahwa segala sesuatunya itu karena roh Allah. Segala sesuatunya itu karena inisiatif Allah. Maka kita mengingat kalau kita ada sesuatu, bahkan kita merasa bahwa pelayanan kita itu kok gitu-gitu saja. Mari kita merenungkan dari 2 sisi. Kemarin saya khotbah di sebuah anniversary dari sekolah musik begitu ya. Terus kemudian temanya sangat baik sekali, ngomongin masalah blessings, ngomongin masalah berkat. Tetapi yang diambil itu dalam konteks ratapan. Wah, ratapan itu namanya ratapan gitu ya. Ratapan itu sedih atau sukacita Bapak Ibu? Sedih. Tetapi ratapannya ngomong begini loh. Kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Terus saya ngomong begini. Kalau kita ulang tahun. Seringkali kita mengatakan happy birthday to you. Betul enggak? Ada hadiah, ada angpau. Tadi Om Irwan ngomong ada babi kecap yang banyak itu ya ceritanya ya. Kalau kita ngomong ulang tahun kita selalu happy. Tetapi pada saat kita berbicara masalah ratapan. Yeremia itu bisa mengatakan kasih setia Tuhan. Rahmat Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Itu begitu luar biasa. Pada saat dia meratapi bangsa Yehuda, meratapi bagaimana pelayanan dia seakan-akan tidak ada hasilnya. Buktinya apa? Bangsa Israel tidak mau menurut. Buktinya apa? Bangsa Israel dihukum Allah. Dibuang di bangsa Babel, bukan lagi di tanah perjanjian, hilang tanah perjanjian, bait Allah runtuh, semua kemegahan dalam diri bangsa Israel hilang. Kalau kita berbicara dalam konteks itu, kenapa? Kita melihat bahwa bangsa Israel menyandarkan bukan pada kekuatan Allah, tapi kekuatan dirinya sendiri. Bagaimana Anda dan saya? Pernah enggak dalam masa kok pelayanannya cuman gini-gini aja? Mungkin saya kurang terlalu tua begitu ya. Saya masih ya puluhan tahun gitu ya untuk menjadi Kristen. Ada belasan tahun gitu ya menjadi Kristen. Tapi bagi yang berpuluh-puluh tahun mungkin melihat gerejanya kok gini-gini aja. Kok pelayanannya saya ya cuman begitu-begitu aja. Mari kita melihat 2 sisi. Jangan-jangan bukan hanya Tuhan mengizinkan bahwa Anda sedang dalam masa tersebut. Seperti halnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel 70 tahun. Tuhan mengizinkan bahwa Yeremia melihat seakan-akan tidak ada hasilnya. Tapi jangan-jangan kita ada di dalam jebakan bahwa kita tidak bersandar pada roh Allah. Tapi kita bersandar pada diri sendiri. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar 2 implikasi yang menurut saya menjadi sangat relevan hidup Anda dan saya sepanjang kita mengatakan kita adalah orang Kristen. Apa yang didapatkan jika Allah adalah roh dan di dalam pelayanan kita selalu bersandar kepada roh Allah, maka akan ada 2 hal implikasi yang dapat didapatkan oleh orang Kristen. Yang pertama di ayat 17 ngomong masalah apa? Kemerdekaan. Saya bacakan sekali lagi untuk Anda dan saya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Jelas. Jadi kalau pada saat Anda dan saya mengatakan ya saya Kristen, ya saya mengakui bahwa pada dasarnya segala sesuatunya itu bukan dari aku tetapi daripada Allah, maka kita akan mendapatkan satu kata yaitu kemerdekaan. Sehingga judul dari khotbah hari ini saya mengatakan dari kemerdekaan sampai kepada kemuliaan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? Kalau kita hubungkan dengan konteks di mana Musa dalam konteks perjanjian yang lama, kita tahu, oh iya, pada saat kita menerima Tuhan Yesus, pada saat kita melihat bagaimana karya Kristus yang sempurna di kayu salib, kita mendapatkan kemerdekaan atas dosa-dosa kita, atas hukum Taurat, betul nggak? Nah, itu benar, tetapi saya bisa mengatakan lebih tepat lagi. Bahwa bukan hanya merdeka dari hukum Taurat. Bukan hanya merdeka dari hukum Taurat. Tetapi lebih tepat jikalau konteks kemerdekaan ini dipahami dalam konteks selubung yang menutup pikiran bangsa Yahudi, bangsa Israel saat membaca tulisan Musa. Masih ingat ya, kalau kita main drama begitu pada saat Musa turun bawa 2 lop batu. Pada saat Musa membacakan, menuliskan itu, maka bangsa Israel itu bahkan tidak bisa melihat si wajah Musa, betul nggak? Sehingga wajah Musanya terselubung. Nah ini konteksnya. Loh berarti apa Andi? Kemerdekaan konteks yang seperti apa? Maka kita bisa melihat bahwa pada saat kemerdekaan itu dipahami dalam konteks selubung yang menutupi pikiran bangsa Yahudi, bangsa Israel. Pada saat itu artinya adalah berbicara masalah sikap hati. Sikap hati daripada bangsa Yahudi, bangsa Israel yang tegar tengkuk dan mengandalkan kesalehan mereka sendiri untuk mendapatkan pembenaran daripada Allah. Gak kaget ya kalau bangsa Israel seperti itu. Buktinya apa? Jarak yang seharusnya bisa ditempuh tidak perlu 40 tahun. Tapi Tuhan mengizinkan untuk dia berputar-putar dalam padang gurun 40 tahun. Bahkan pada saat sudah lewat daripada masa-masa sulit. Bukan Tuhan Allah yang disembah. Tetapi apa? Dewa-dewa Baal. Coba kita refleksikan dalam diri Anda dan saya. Pada saat kita punya masalah terus kemudian diberikan solusi sesuai dengan kehendak kita. Apakah tetap mengingat Tuhan? Apakah kita tetap mengingat Tuhan? Enggak rupanya. Pada saat kita bicara masalah kemerdekaan dalam konteks selubung yang menutup pikiran bangsa Yahudi dan bangsa Israel, maka sebenarnya ngomongin masalah apa? Sikap hatinya mereka yang benar-benar tumpul akan kebenaran Allah, tetapi dia mencari kebenaran, pembenaran Allah melalui kesalehan dirinya sendiri. Sehingga pada saat Paulus mengatakan ini kemerdekaan konteksnya selubung, maka yang diharapkan adalah selubung itu disingkirkan dan mereka akan mendapatkan kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah selubung apa yang kita miliki saat ini? Selubung apa yang kita miliki saat ini? Kemerdekaan yang dijanjikan oleh Kristus tentu saja bukan ya udah kalau kita sudah bebas. Ini bagi banyak anak muda saya menuliskan ini. Kenapa? Karena mereka ngomong, oh ya lebih enak jadi orang Kristen ya. Sekalinya kita dapat keselamatan, bye-bye. Betul enggak? Ada yang ngomong begini ya teman-teman. Remaja nih biasanya. Kak, it's very easy. How? What do you mean very easy? It's very easy to be a Christian. Kenapa? Ya just louder say that I'm a God's child and accept Jesus Christ as our Savior, then I'm Christian. Betul nggak? Gampang ya jadi orang Kristen, betul nggak? Dengan bibirmu kamu mengucapkan Tuhan adalah Juru Selamat, betul nggak? Dengan hatimu kamu percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Betul kan? Itu kan konteksnya begitu. Jikalau engkau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan Kristus menjadi juru selamatmu dan percayalah kepada Allah yang membangkitkan Yesus pada hari ketiga. Very easy. Bagi anak-anak, pada saat saya sering kali pelayanan di sekolah-sekolah maupun SD maupun SMP mau SMA, dia ngomong begitu loh. Praktis banget kan? Terus dia ngomong lagi, the second things adalah enak, very comfortable to be a Christian. Paling nyaman jadi orang Kristen. Kenapa? Mau nakal apapun, mau berbuat dosa apapun, at the end of the life, terus kita ngomong minta ampun. Tuhan minta ampun ya. Kan Tuhan maha pengampun. Betul nggak? Loh, konteks itu ada benernya. Betul kan? Terus bagaimana saya menjawab mereka? Saya bilang, loh
Kalau begitu sama aja dong. Lebih baik kamu gak usah Kristen saja, saya bilang gitu. Nanti sebelum kamu mati, 5 menit atau 2 menit sebelum mati, kamu bilang, Tuhan, I'm so grateful that can meet you now, forgive my sin, and then I accept you as a savior. Saya bilang gitu. Kenapa kamu harus ngomong sekarang? Terus dia mikir, contoh nih saya bilang gitu. Contoh ya, mamamu bilang gini, ingat ya, kamu sudah 1 kali salah. Saya bilang gitu. Kamu akan ulangi enggak? Do you know right? Kamu tahu kan kalau misalkan mama itu begitu mengasihi kamu. Tetap dong kamu akan anaknya, betul enggak? Tapi apakah kamu akan mengulangi kesalahan yang sama? Terus dia mikir, make sense. Maka saya mengatakan kemerdekaan bukan hanya berbicara masalah selubung, tetapi bicara masalah apa? Bukan masalah ngomongin kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan. Tetapi bicara masalah kemerdekaan ini yang Tuhan mau adalah berbicara sikap hati dalam hidup. Memang kita itu akan banyak gagalnya. Karena kita tetap manusia berdosa. Kemerdekaan ini yang membuat orang Kristen harusnya tampil apa adanya. Tanpa maksud-maksud yang tersembunyi. Perlu pencitraan? Tidak perlu pencitraan di hadapan Tuhan. Maupun kemunafikan. Semua kegagalan dan kejahatan kita itu telah direngkuh secara sempurna oleh Kristus di kayu salib. Jadi mau apa pencitraan? Kadang-kadang pada saat saya mendapatkan pujian daripada rekan-rekan ataupun mendapatkan pujian dari teman-teman begitu ya. Ataupun jemaat, Andi gini. Kadang-kadang saya takut jemaat. Kenapa? Jangan-jangan itu menjadi bagian daripada berhala saya. Betul enggak? Kadang-kadang pada saat dengan ada pujian-pujian. Jangan-jangan saya itu menikmati pencitraan di depan manusia. Sehingga pada saat kita bicara masalah kemerdekaan, mari kita buka tingkap-tingkap selubung kita. Sebenarnya kita punya selubung apa di dalam Tuhan? Kan saya nggak tahu. Betul nggak? Kita nggak pernah tahu. Masing-masing pasti punya selubung. Pertanyaannya, selubung apa yang saat ini Anda miliki? Berbicara kemerdekaan, kita juga diingatkan bahwa kemerdekaan dalam Kristus dalam perjanjian yang baru itu menyediakan kebebasan dari spiritualitas yang legalistik. Maksudnya apa? Kalau legalistik itu seperti hukum Taurat, kamu nggak boleh begini ya, kamu nggak boleh begini ya, kamu nggak boleh begini. Itu legalistik. Artinya adalah hidup kita itu penuh dengan aturan. Jadi Kristen itu penuh dengan aturan. Jadi 1, kamu jangan membunuh. 2, jangan mencuri. 3, begini. 4, begini. 5, begini. Kalau nggak ada aturan gimana? Kayak pajak aja ya. Kalau nggak ada aturan bisa dimanipulasi kan itu ya. Betul nggak? Nggak begitu. Kalau teman-teman akuntansi seperti saya, belajar dulu itu rule based berdasarkan aturan semua. Karena pakai US gitu ya, aturan. Kalau sekarang ngomong masalah international, aturan. Ngomongin adalah esensi hidupnya kayak apa. Loh, akuntansi aja berubah dari rule menjadi principle based. Sama, konteksnya kemerdekaan dalam Kristus itu bukan lagi rule based. Bukan berdasarkan aturan lagi hidup sebagai orang Kristen. Tetapi apapun yang kita lakukan itu ngomongin masalah esensi karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Sehingga jangan lagi ngomongin masalah aturan. Jangan lagi kehidupan kita hanya mengacu kepada aturan. Jadi berbeda sekali konsep kemerdekaan dalam konteks perjanjian yang lama dengan konteks dalam perjanjian yang baru. Maka daripada itu di ayat pasal 3 ayat 6. Ketika hati seseorang diubahkan oleh Roh Allah, maka dia menaati firman. Itu bukan hanya takut melanggar, tetapi bagian daripada transformasi, perubahan hati, hidup. Dan itu adalah bagian dari ucapan syukur yang tak berkesudahan. Coba, kalau mindset kita benar. Contoh nih ya, contoh. Kalau sesuatu itu dikerjakan dengan beban, ada sukacita nggak? Berat nggak? Aduh kerja ya, aduh Senin lagi ya, kok rasanya abot ya, betul enggak? Aduh kok sudah masuk tanggal tua waktunya bayar cicilan. Aduh kok sudah tanggal 25. Aduh. Bayangkan, kalau sesuatu yang bukan dari bagian ucapan syukur kita berat. Serius. Saya baru pulang dari luar negeri Bapak Ibu. Terus kemudian saya tahu bahwa saya akan khotbah
Pokoknya tanggal 22 saya sudah ngomong gitu. Terus dapatnya itu nginden. Wah, nginden itu 3 kali gini ya. Dalam hati gini, aduh kuat enggak ya. Sebelum kemudian ditelepon lagi sama alumni gitu ya. Sama sinode, sama gereja gimana saya lulus begitu ya. Andi, ini ada perayaan anniversary, tolong kamu yang khotbah. Butuh yang bisa ngomong sama anak-anak, sama orang jemaat gitu. Saya bilang, aduh biasanya Sabtu itu saya nggak mau khotbah kalau sudah hari Minggu khotbah. Betul enggak? Deg-degannya luar biasa Bapak Ibu ya. Mau enggak mau? Terus pada saat malam tadi saya ngomong, aduh ternyata simple ya. Hamba Tuhan juga bisa terbeban dengan keluhan. Menaati apa yang Tuhan mau itu susah kalau dalam konteks mengeluh. Tapi pada saat dengan ucapan syukur, rasanya dari hati. Betul enggak? Rasanya tuh gampang aja melakukannya, betul enggak? Enggak ada kemunafikan, enggak perlu pencitraan, semua itu ngambilnya dari hati. Dan itulah konsep kemerdekaan yang dimau Tuhan dalam konteks spiritualitas. Kalau dalam konteks spiritualitas saya nanya, jemaat janji ya, jujur ya, Pak Gembalanya ada enggak? Pak Gembala tutup mata ya, enggak ngomong-ngomong sama Bapak Gembala. Saya mau nanya ya, saat teduh rajin apa enggak? Siapa yang suka bolong-bolong? Ayo angkat tangan. Yang rajin angkat tangan. Yang rajin meno ketok apik toh kan itu ya. Loh enggak ada yang angkat tangan Pak Gembala. Berarti bolong-bolong. Hah? Bolong-bolong ya Pak ya? Oh langsung jujur, terima kasih loh ya. Ini papanya siapa ini, bangga sekali ya. Kan gitu. Bapak Ibu gimana? Teman-teman pemuda? Christine, anak sekolah minggu kita yang dulu. Lebih hafal ayat hafalan banyak waktu sekolah minggu atau waktu sekarang? Jawabannya banyak anak sekolah minggu. Saya ngomong, saat teduh baca Alkitab menjadi susah enggak? Susah. Coba gantian begini. Besok ulangan, tiap hari ada ulangan di sekolah. Kalau kamu enggak bisa baca Alkitab, ditanyain enggak bisa sama guru, sama dosen, nilainya 50. Belajar enggak kira-kira? Saya tanya, belajar enggak? Jadi mau dibuat begitu? Hah? Mau dibuat begitu? Kadang-kadang lucu loh kita, betul enggak? Saya mikir-mikir gitu ya. Kemarin saya tuh telat 2 menit. Bayangkan ini saya menjengkelkan sekali gitu ya. Kemarin saya tuh 2 menit terlambat datang ke gereja sebelum khotbah gitu ya. Deg-degan saya. Saya ngomong gini, gila ya. Kalau coba sekolah, saya dihukum mungkin ya. Kamu enggak boleh masuk kan gitu ceritanya. Sekarang karena saya jadi hamba Tuhan meskipun telat 2 menit. Ayo contoh depan. Kurang ajar juga nih Andi ya. Menikmati pencitraan jadi hamba Tuhan kan gitu ya. Betul enggak? Coba deh Om Irwan penatua di sini ngomong gini. Ayo ya besok saya uji. Kalau besok enggak bisa menjawab pertanyaan 2 Korintus nilai 50. Takut enggak kira-kira? Betul enggak? Simpel loh. Waktu saya sekolah di sekolah Katolik, saya disuruh menghafal kan Salam Maria. Betul enggak? 3 kali Salam Maria. Hafal Bapa kami. Betul enggak? Hafal. Kenapa? Tiap hari suruh ngomong. Apalagi saya ketua kelas. Selamat pagi Bu, mari teman-teman kita berdoa. Habis berdoa, amin. 3 kali Salam Maria, Bapa kami yang ada di surga. Betul enggak? Hafal, karena tiap hari disuruh kan gitu ceritanya. Itu legalistik. Nah sekarang Indonesia ini mau dimanain gitu kan. Kalau nggak disuruh nggak, apalagi kalau disuruh nggak ada apa-apanya. Bablas angin ini, betul nggak? Betul kan? Sudahlah. Gimana? Betul nggak? Apakah perlu disuruh? Pokoknya kalau kamu nggak doa, kamu nggak baca Alkitab, kamu nggak saat teduh, Tuhan ngomong gini, hilang berkatmu 1%. Sampai 100 hari hilang berkatmu. Mau nggak digituin? Loh, kalau saya khotbah di teologi kemakmuran mungkin saya ngomong begitu ya kan gitu. Betul nggak? Konteksnya sama. Spiritualitas legalistik dengan spiritualitas yang berdasarkan pada kebebasan atas kemerdekaan yang Kristus kasih. Ungkapan syukur, transformasi hati, hidup dan seterusnya. Maka relevan ya ngomongin masalah kemerdekaan. Relevan. Apakah kita masih dalam kemerdekaan yang dulu? Kalau nggak disuruh, kalau nggak ada apa-apa, nggak diubahkan. Maka teman-teman kita mengingat bahwa kekristenan itu bukan tentang deretan aturan. Tetapi hubungan yang layak dirayakan.
Coba deh, pasangan yang paling lama di sini siapa? Ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun? Pada saat masa, Pak Agus Wandono, ya. Pada saat jatuh cinta di awal. Pengen ketemu terus kan, pengen dirayakan toh. Sampai sekarang juga pengen dirayakan sama tante toh, kan itu ya. Betul nggak? Ada anniversary, betul nggak? Betul apa betul? Atau sudah luntur? Loh kan begitu. Pada saat kita bicara masalah hubungan, saat teduh, membaca ayat, menghafal ayat, bukankah itu sebagai hubungan yang dirayakan? Seperti saya saat PDKT sama cewek, gencar chatnya. Kalau udah tahu, ceweknya ini udah kepancing nih, rada slow down gitu. Masa kayak begitu? Kan gak begitu. Inilah bagian daripada kehidupan kita. Bagaimana dengan Anda dan saya, rekan-rekan terkasih? Makna kemerdekaan yang seperti apa yang sebenarnya kita hidupi saat ini? Apa yang menyelubungi mata hati kita, mata pikiran kita, sehingga kita mengatakan susah sekali jadi orang Kristen. Kalau kita mengatakan bahwa kita itu akan dihukum setimpal dengan dosa kita. Mazmur mengatakan demikian. Jikalau kita itu akan dihukum setimpal dengan dosa kita, hukuman apa? Ya hukuman salib. Betul nggak? Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan mengambil itu menjadi bagian daripada kehidupannya Tuhan. Artinya adalah banyak alasan untuk membuat kita ucapkan syukur, bukan? Saya ulang ya, jikalau dosa kita itu dihukum setimpal dengan dosa kita, mau hukuman apa? Tapi bukan itu kan yang kita dapatkan, tetapi kasih setia Tuhan yang luar biasa. Artinya apa? Banyak sekali yang harus kita ucapkan syukur. Itulah kemerdekaan yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang Kristen. Yang kedua, ngomongin di ayat 18 adalah kemuliaan. Bukan hanya kemerdekaan, tetapi Tuhan berikan kemuliaan. Pada saat kita membicarakan masalah kemuliaan, kita mengingat pada saat Musa mendapati dirinya, wajah Musa bersinar-sinar. Ketika Musa melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya, hidupnya pun berubah. Wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan. Dan itu juga terjadi kepada diri Anda dan saya. Pada saat Tuhan Allah menerangi hidup kita, hidup di dalam diri kita, maka terang Kristus itulah yang menjadi kemuliaan Allah dan menuntun kita dan terlihat dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam hidup Anda dan saya sudah terlihat kemuliaan itu? Ketika Musa melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya, ada perubahan pada diri Musa. Wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan. Hal yang sama juga terjadi pada kita. Kita diterangi pikirannya oleh Roh, dimampukan untuk melihat kemuliaan Allah dalam diri Kristus, dan kemuliaan Allah itu akan terlihat dalam diri kita. Pertanyaannya, ketok enggak? Kelihatan enggak dalam diri kita? Betul enggak? Jangan-jangan enggak kelihatan. Gak ada bedanya Anda dan saya dengan orang-orang yang gak percaya. Apa yang membedakan antara orang percaya dengan orang percaya? Saya mengatakan begini, yang membedakan antara orang percaya dengan mereka yang berada di luar Kristus adalah, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengalaman melihat kemuliaan Allah dalam diri Kristus. Betul gak? Sebelum kita tahu bahwa Allah dalam diri kita bisa melihat bahwa Allah itu punya pengalaman dengan kita. Kita bisa melihat, kita punya pengalaman melihat kemuliaan Allah dalam diri Kristus. Sehingga pada saat ayat 18, saya bacakan untuk kita semua. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pertanyaannya begini, mencerminkan. Kalau saya lebih setuju dengan para penafsir yang mengatakan apa? Bahwa pada saat kita ngaca, coba kalau kita ngaca begitu ya, mengaca. Kita kan lihat kita diri sendiri kita. Betul gak? Kita bercermin, kita lihat diri kita kan. Pada saat kita melihat cermin itu, kita melihat diri kita melihat begitu luar biasanya kemuliaan Allah yang hidup dalam diri setiap kita. Kalau kita boleh mengaca, bukan lihat ganteng atau tidaknya, cantik atau tidaknya, kulitnya ini melorot apa enggak gitu ya. Tapi kita bisa melihat begini, gila. Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Nah ini loh maksudnya. Pada saat Allah itu menerangi hidup kita.
Pada saat terang Injil itu ada dalam diri kita, kita bisa mengatakan bahwa yes, I'm a Christian, totally Christian. Aku Kristen banget. Aku bisa melihat bagaimana pengalaman aku dengan kemuliaan Allah. Allah hidup di dalam diriku. Konteksnya itu Bapak Ibu. Pertanyaannya sekali lagi saya ulang-ulang. Apakah kehidupan kita sudah mengalami itu? Meskipun kita nggak seperti Musa, meskipun kita nggak seperti Paulus, meskipun kita belum memandang kemuliaan Allah sepenuhnya, tetapi ketika kita terus-menerus memandang pada kemuliaan Allah, kita juga terus-menerus akan diubahkan. Ada amin? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memandang kemuliaan Allah secara terus-menerus? Atau ternyata yang kita cari, yang kita pandang adalah kemuliaan diri sendiri? Bagaimana kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Anda dan saya sedang bertransformasikah kita saat ini secara terus-menerus? Merubah hidup, bertransformasi secara terus-menerus. Ada kata berhentinya enggak? Enggak ada. Pada saat tidur pun kita tahu Tuhan bekerja. Pada saat tidur pun kita menikmati Tuhan yang ambil kontrol sepenuhnya. Sebelum saya benar-benar mengenal Injil, tidur saya itu susah sekali Bapak Ibu. Bukan hanya masalah pekerjaan dan sebagainya. Otak saya itu kan muter gitu ya. Mungkin kalau misalkan perut dengan otak saya, mungkin otak saya itu lebih six pack daripada perut saya kan gitu ya. Kerja terus. Sehingga pada saat tidur itu pun saya bisa kerja. Serius Bapak Ibu. Pada saat khotbah gitu ya. Hari ini pagi ini saya baru membuat PPT-nya. Memfinalisasi naskah khotbah. Kadang-kadang apa? Tuhan izinkan pada saat saya tidur itu berpikir. Gitu ya. Terus pagi-pagi dapat ide. Wah dapat ide. Dan itu bagi saya adalah Tuhan penuh kontrol. Coba bayangkan, coba ambil waktu sejenak. Saat bangun pagi bukan handphone yang diambil, coba melek gitu ya. Lebih segar, lebih punya tenaga, capek-capek hilang sedikit. Kita ngomong Tuhan thank you ya. Betul nggak? Yang kemarin aku melakukan apa, yang sekarang aku harus melakukan apa. Secara terus menerus. Pada saat ayat 18 itu dikaitkan dengan gambar diri, gambar Allah. Mari kita mengingat, kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Betul ya? Ditekankan lagi makna gambar dan rupa Allah. Kita ini kuasanya Allah, wakilnya Allah, merepresentasikan, menunjukkan cinta kasih Allah. Betul nggak? Kita itu dikasih kesempatan untuk mengelola dunia ini bagi para pembisnis, betul nggak? Itu adalah gambar rupa Allah. Tapi pada saat kita diciptakan tidak ada dosa, ciamik pol 100%. Tapi pada saat kita jatuh dalam dosa, maka gambar diri Allah ini rusak setengah mati. Betul nggak? Inilah kerusakan yang luar biasa, kerusakan yang total. Sehingga pada saat kita mengatakan bahwa pemulihan daripada gambar Allah itu hanya bisa dimungkinkan melalui karya penebusan Kristus. Karena dia, yaitu Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Sehingga pada saat kita melihat bahwa kita semua telah merdeka, kita semua telah mendapati kemuliaan Allah dalam diri setiap kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengalami kuasa tersebut? Kalau kita tidak bertransformasi. Maka pada saat gambar Allah itu rusak, pada saat kita itu jauh daripada Allah, pada saat itu jatuh dalam dosa, maka naturnya manusia itu membelakangi Tuhan. Naturnya manusia itu gak pengen deket Tuhan. Tapi pada saat kita mengatakan aku Kristen, aku menerima Engkau sebagai juru selamat, maka kita itu pengen deket terus, pengen merayakan, pengen deket, punya hubungan yang sangat intim. Kita punya kemerdekaan yang Tuhan kasih, spiritualitas yang luar biasa, bukan karena legalistik. Dan bahkan kita mengatakan setiap hari aku bercermin melihat bagaimana kemuliaan Allah hidup di dalam aku. Dan pada saat di titik itulah kita bisa mengatakan kapan, bagaimana kita bisa mengalami kuasa transformatif. Jawabannya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawabannya terletak pada seperti seseorang memandang dirinya dalam sebuah cermin. Kalau setiap cermin kita mengatakan Allah di dalam aku, Allah di dalam aku, Allah di dalam aku. Maka saya ambil aplikasi sederhana saja. Disiplin rohani seharusnya dilakukan setiap hari.
Injil akan menyegarkan hati dan menguatkan iman. Untuk terus mengasihi, untuk terus menaati Allah sebagai bentuk ucapan syukur kita atas karya penebusan Tuhan yang ajaib. Bagaimana Bapak Ibu? Bolehkah saya menantang setiap Anda dan saya untuk bercermin tiap hari? Melakukan disiplin rohani tiap hari. Sehingga Injil itu menyegarkan hati kita. Menguatkan iman kita untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi Allah. Mentaati segala perintah Allah. Bukan karena aturan, bukan karena takut melanggar. Tetapi karena kita ngomong, Tuhan, I'm so thankful. Saya mengucap syukur. I'm here because of your grace. Aku di sini semua karena Tuhan. Sehingga izinkanlah aku berubah. Izinkanlah aku serupa. Punya mata seperti mata Tuhan. Punya hati, punya telinga, punya hidup yang sama seperti Tuhan. Mari kita mengambil komitmen. Mari kita menanyakan diri kita, minta ampun di dalam Tuhan. Ambil waktu sejenak. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, thank you. Terima kasih. Tuhan kasih kami kemerdekaan. Tuhan kasih kami kemuliaan. Kami berbeda daripada orang-orang yang gak percaya. Kami berbeda dengan mereka karena kami tahu kemuliaan Allah tercermin dalam setiap hidup kami. Sehingga kami ingin Tuhan, orang lain pun melihat kami, begitu indahnya Engkau. Ampuni kami. Ambillah waktu sejenak jemaatku terkasih. Inilah jemaatmu yang terkasih Tuhan Allahku. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Terima kasih penyempurnaan kasih Allah begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh mengenal Kristus. Kami terima kasih mengucap syukur segala hal. Bahkan ribuan, bahkan ratusan juta pun kami bisa mengatakan kami punya alasan untuk mengucap syukur. Day by day, minute by minute. Bahkan every second, setiap detik pun kami bisa melihat, mencerminkan diri kami. Melihat kemuliaan Allah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Ampuni segala dosa kami, kelalaian kami. Pada saat kami boleh mulai menyandarkan kemuliaan itu bukan pada Allah, tetapi pada diri sendiri kami. Ampuni kami. Kami mau berjanji untuk bertransformasi hidup hati kami. Kami tidak mau punya selubung yang membuat hidup kami tumpul. Tapi kiranya kami boleh berjanji untuk membuka setiap selubung hidup kami. Untuk menjalani hidup penuh kasih. Hidup penuh dengan transformasi Injil dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah kami, inilah cinta kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat katakan, amin. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan baik itu melalui amplop yang sudah kita sediakan, dan nanti saudara bisa memberikan amplop itu, memasukkan amplop itu di dalam kotak persembahan selesai ibadah. Atau saudara juga bisa memberikan persembahan melalui transfer ataupun melalui scan kris. Oke, sambil mempersiapkan persembahan ini, mari kita menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Getty Music Worship Conference in partnership with Wow Ministry and REK Hub. Sing Global 2024 Surabaya, the Song of the Bible.
Konferensi ini mengajak kita menyelami nyanyian-nyanyian Alkitab bersama orang percaya dari seluruh dunia. Mari bergabung untuk menemukan kembali kekuatan dan keindahannya. Sabtu 2 November 2024 pukul 10 hingga 4 sore di Reform Exodus Community Galaxy Mall, Rek-Hub. Biaya registrasi sebesar 100.000 termasuk snack dan songbook PDF. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Terima kasih berkat dukungan Bapak Ibu Saudara. Saat ini kuota untuk program Ortu Asuh Sekolah Kristen Exodus Sorong sudah terpenuhi. Saat ini dana yang sudah terkumpul sebesar Rp171.834.875 telah digunakan untuk pembelian 2 motor sebesar Rp46.600.000 dan untuk pembersihan lahan tanah SMP yang masih memerlukan pelunasan sekitar 65 juta. Mari dukung dalam doa dan dana, juga untuk program pembangunan pagar dan beasiswa pendidikan 5 calon guru. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam pekerjaan misi berikut, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan berkaitan dengan warta yang sudah kita simak. Jadi sekali lagi ada satu event yang akan dilaksanakan di Rek-Hub Bapak Ibu, yaitu Sing 2024, The Songs of the Bible. Nah, ini satu acara yang sangat menarik bagi kita semuanya, terutama bagi para pelayan yang ada di panggung ya, para pelayan ibadah. Nah, mari silakan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ya. Nanti ada rekaman sesi dari seorang tokoh Kristen yang terkenal ya, John Piper, ada Mark Dever dan Trip Lee. Mereka akan menyampaikan materi melalui rekaman dan nanti juga sesi langsung ada Bapak Jimmy Setiawan dan Pendeta Yakub. Jadi ini wajib mendaftarkan diri di link yang sudah ada di sini dengan biaya 100.000 begitu. Lalu yang berikutnya adalah mengenai update di Sorong. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian ya. Beberapa sudah tercukupi, yang beasiswa untuk anak-anak tadi dikatakan juga kuotanya juga sudah cukup. Mereka anak-anak, nah ini fotonya, mereka sudah mendapatkan orang tua asuh begitu. Nah yang masih kurang ada pembangunan pagar dan perataan tanah. Lalu yang berikutnya adalah mengenai pemberkatan nikah saudara Adi dan Angelin akan dilaksanakan pada tanggal 28 September di tempat ini. Dan ini menjadi pemberitahuan bagi kita semuanya, bila ada keberatan bisa menyampaikan ke gereja, tetapi bila tidak ada maka gereja akan melanjutkan rencana pernikahan ini. Lalu untuk EXO Youth Nginden, hari Sabtu yang akan datang pukul 18.00 atau pukul 6 di tempat ini akan memulai sola scriptura ya, akan membahas 5 sola yang sudah sering kita kenal, kecuali solaria, mungkin tidak dibahas, pasti tidak dibahas ya. Ya, solaria pasti tidak akan dibahas. Nah itu Bapak Ibu, dan sebelum kita berdoa saya ingin menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini bisa angkat tangan sebentar? Ada? Baik, jikalau tidak ada, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Terima kasih untuk rezeki yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Dan terlebih dari semuanya kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, menerima kami apa adanya dan mengubahkan kami menjadi anak-anak Allah yang bisa memancarkan kemuliaan Kristus di dalam diri kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan terimalah ucapan syukur kami di dalam persembahan ini.
Biarlah Engkau memberkati dan Engkau juga mempergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa sekali lagi menyerahkan bangsa negara kami, terutama menjelang Pilkada tahun 2024 ini. Kami hanya memohon belas kasihan Tuhan, kami boleh melalui Pilkada ini dengan damai, tanpa ada kerusuhan. Kami boleh melalui Pilkada ini tanpa ada gejolak ekonomi maupun politik yang membuat bangsa ini terpuruk. Kami hanya memohon belas kasihan Tuhan, Engkau yang akan menjaga bangsa Indonesia ini. Kami berdoa menyerahkan untuk para pemimpin kami berdoa menyerahkan untuk para pelaku ekonomi, kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kami, Engkau yang akan menolong kami mengambil tindakan, kebijakan yang tepat, yang membawa bangsa ini tetap stabil. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk STT yang di Indonesia. Kami bersyukur untuk tempat pembinaan calon-calon hamba Tuhan ini. Kami menyerahkan untuk para dosen, para staf. Kami menyerahkan untuk setiap kebutuhan yang diperlukan untuk STT. Mari Engkau yang akan mencukupkan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Mereka yang dibentuk di STT di Indonesia ini, Tuhan yang akan membuat mereka, mempersiapkan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa, ucapan syukur dan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini sekali lagi meneguhkan kita bahwa kita merdeka di dalam Tuhan dan kita dipakai oleh Tuhan untuk memancarkan kemuliaan-Nya. Jikalau engkau akan kembali ke tempat engkau masing-masing, biarlah sekali lagi Allah Tritunggal yang akan memberkati. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus melimpahkan berkat dan rahmat-Nya hari lepas hari. Kiranya Allah Roh Kudus yang setia itu hadir senantiasa di dalam hatimu, yang akan membimbingmu, memimpinmu, memberikan hikmat dan kekuatan. Kiranya segala hal yang baik dan yang manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, dan terimalah semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan turun ke bawah dan bisa beramah tamah dengan saudara-saudara seiman.